bagaimana salah satu perawatan yang harus kita lakukan pada ikan kita. Cek terus video ini hingga selesai, oke? Yo, welcome back guys. Saya baru saja mensifon semua akuarium yang ada di sini guys. Mungkin teman-teman belum tahu apa sih yang dimaksud dengan sifon. Nah, jadi mensifon itu adalah mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dasar akuarium dengan menggunakan selang. Kenapa kok harus dikeluarkan? Kotoran-kotoran ini nantinya akan memiliki efek buruk terhadap ikan-ikan kita. Sebagus apapun filter, pasti ada saja kotoran-kotoran ikan tersebut yang masih mengendap di dasar akuarium. Ya, kenapa kita harus mensifon ya kotoran-kotoran tersebut? Kotoran-kotoran yang tidak masuk ke dalam filter itu akan terendap di dasar akuarium. Kenapa kotoran-kotoran tersebut itu harus dikeluarkan? Ya, karena nantinya akan memiliki efek buruk terhadap ikan-ikan ya yang ada di dalam akuarium. Efek yang pertama adalah ya, kalau tidak disifon itu akan mengurangi keindahan. Tuh. Kemudian efek yang berikutnya dari kotoran-kotoran yang terendap di dasar akuarium ini akan memunculkan potensi bakteri dan penyakit. Bakteri dan penyakit. Efek yang ketiga adalah akan memunculkan unsur yang disebut dengan amoniak. Unsur amoniak ini itu sangat berbahaya bagi ikan kita. Ya, karena unsur amoniak itu memiliki sifat beracun bagi ikan-ikan kita. Jika sudah melewati ambang batasnya, ikan teman-teman itu tidak akan tahan lagi ya dengan yang namanya amoniak tersebut. Jadi dengan mensifon akuarium kita itu artinya mendapatkan yang pertama adalah keindahan dari akuarium kita ya, untuk selalu bisa kita lihat. Kemudian menghindari resiko terkena penyakit. Karena ada pepatah mengatakan bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena untuk mengobatikan itu tentu saja bukan hal yang mudah ya teman-teman. Oke. Nah, yang ketiga adalah menetralisir kadar amoniak di dalam akuarium kita. Jadi itulah fungsi dan kegunaan kenapa kita harus mensifon akuarium kita. Nah, setelah kita mengetahui fungsi dan kegunaan daripada sifon, pertanyaan berikutnya adalah kapan atau berapa hari sekali kita harus mensifon akuarium yang kita punya. Untuk menjawab kapan atau berapa hari sekali kita harus mensifon akuarium kita, itu sebenarnya sangat mudah. Kita hanya perlu memperhatikan banyaknya kotoran-kotoran yang menumpuk di dasar akuarium kita. Jika kita sudah melihat bahwa sudah banyak sekali jumlah kotoran-kotoran yang menumpuk tersebut dan kotoran-kotoran tersebut sudah mengendap terlalu lama, maka sebaiknya saat itulah akuarium kita perlu segera untuk kita sifon. Walaupun pada keadaan tersebut ikan-ikan kita masih terlihat sehat dan masih terlihat aktif. Banyaknya kotoran-kotoran ini tentu saja bergantung pada banyak faktor. Nah, faktor apa saja yang bisa membuat cepat atau lambatnya penumpukan kotoran-kotoran ikan tersebut? Yang pertama adalah banyaknya atau jumlah ikan
yang berada di dalam akuarium kita. Artinya, semakin banyak jumlah ikan yang berada di dalam akuarium kita, maka akan semakin cepat pula penumpukan kotoran-kotoran di dasar akuarium tersebut. Faktor berikutnya adalah frekuensi dan jumlah makanan yang kita berikan kepada ikan kita. Jadi, semakin sering kita memberikan makanan kepada ikan kita dan semakin banyak juga jumlahnya, maka tentu saja kotoran-kotoran yang dihasilkan juga akan semakin cepat menumpuk. Dan faktor yang terakhir, menurut atau berdasarkan pengalaman saya, adalah jenis ikan dan juga kualitas dari makanan yang kita berikan kepada ikan kita. Bagi saya sendiri, dengan jumlah ikan yang tidak terlalu padat di dalam satu akuarium, kemudian saya memberikan makan ikan saya dengan frekuensi 2 kali sehari, pagi dan sore, dengan jumlah makanan yang secukupnya. Biasanya saya mensifon akuarium saya ini itu antara 2 sampai 3 hari sekali. Dan bisa dilihat ikan-ikan yang saya miliki dan begitu juga keadaan akuariumnya itu selalu terjaga dengan baik. Sekian dulu informasi yang dapat saya sampaikan untuk teman-teman sekalian. Nantikan terus video-video saya yang selanjutnya yang berkaitan tentang ikan hias. Jika channel ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian dalam memelihara ikan hias, jangan lupa ya untuk tekan subscribe dan tombol loncengnya. Bagi teman-teman sekalian yang tertarik dengan ikan-ikan yang saya miliki, jangan lupa ya untuk follow juga Instagram saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Semangat terus. Salam pecinta ikan hias.